apa kabar? Semoga tetap sehat dan terus semangat. Ketemu lagi pada materi kehidupan manusia pada masa praaksara. Selamat belajar. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis kehidupan manusia pada masa praaksara. Mengenal masa praaksara. Masa praaksara disebut juga masa nirleka. Praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan, dan nirleka adalah masa tidak ada tulisan. Masa praaksara dikenal dengan masa prasejarah. Kehidupan manusia pada masa praaksara dapat dipelajari melalui peninggalan berupa artefak dan fosil. Artefak adalah benda peninggalan buatan tangan manusia di masa lampau yang dapat dipindahkan. Sedangkan fosil adalah sisa-sisa atau bekas-bekas makhluk hidup yang menjadi batu atau mineral. Periodisasi masa praaksara. Periodisasi atau pembabakan zaman di muka bumi dapat dilakukan secara 1. Geologis, 2. Arkeologis, dan 3. Perkembangan kehidupan manusia. Periodisasi secara geologis. Menurut para ahli geologi, sejarah perkembangan bumi terbagi menjadi 4 periode, yaitu 1. Zaman Arkaikum, 2. Zaman Paleozoikum, 3. Zaman Mesozoikum, dan 4. Zaman Neozoikum. Pada zaman Neozoikum dibagi lagi menjadi 2, yaitu zaman Tertier dan zaman Kuartier. Pada zaman Kuartier inilah mulai ada tanda-tanda kehidupan manusia. Zaman Arkaikum, yang merupakan zaman tertua, berlangsung kira-kira 2500 juta tahun yang lalu. Belum terdapat kehidupan pada zaman ini karena kulit bumi masih sangat panas. Zaman Paleozoikum. Zaman ini berlangsung kira-kira sejak 340 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini muncul tanda-tanda kehidupan, antara lain munculnya binatang-binatang kecil yang tidak bertulang belakang, berbagai jenis ikan, amfibi, dan reptil. Zaman Mesozoikum. Zaman ini berlangsung sejak kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini didominasi oleh binatang-binatang dengan bentuk tubuh yang besar seperti dinosaurus. Pada zaman ini juga muncul berbagai jenis burung. Zaman Mesozoikum disebut juga zaman reptil, karena pada zaman ini binatang reptil paling banyak ditemukan. Zaman Neozoikum. Zaman ini berlangsung sejak kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Pada zaman Tertier, jenis reptil besar mulai punah dan bumi dikuasai hewan-hewan besar menyusui seperti gajah purba atau Mammutus yang pernah hidup di Amerika Utara dan Eropa Utara. Pada zaman Kuartier, berlangsung sejak 3 juta tahun yang lalu. Zaman ini merupakan awal kehidupan manusia pertama kali di muka bumi. Sekarang mari kita perhatikan tentang periodisasi secara arkeologis. Secara arkeologis, masa praaksara dibedakan menjadi 2, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu adalah zaman ketika sebagian besar perkakas penunjang kehidupan manusia terbuat dari batu. Zaman logam adalah zaman yang ditandai dengan kemampuan manusia membuat alat-alat dari logam. Zaman batu dibagi menjadi 4 zaman, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan yang terakhir tradisi megalitik. Paleolitikum. Paleo artinya tua, litos artinya batu, sehingga Paleolitikum disebut sebagai zaman batu tua. Zaman ini diperkirakan berlangsung 600.000 tahun silam. Hasil kebudayaannya banyak ditemukan di daerah Pacitan dan Ngandong, Jawa Timur. Kehidupan pada zaman Paleolitikum masih sangat sederhana. Hidup berpindah-pindah atau nomaden.
memperoleh makanan dengan cara berburu, mengumpulkan buah-buahan, umbi-umbian, serta menangkap ikan. Alat yang digunakan terbuat dari batu yang masih sangat kasar dan belum diasah, seperti kapak perimbas dan alat serpi. Mesolitikum. Mesolitikum berasal dari kata meso yang artinya tengah dan litos yang artinya batu, sehingga zaman Mesolitikum disebut juga sebagai zaman batu tengah. Pada zaman Mesolitikum, manusia sudah ada yang hidup secara menetap. Ciri zaman ini adalah kebudayaan Jokkenmodinger dan kebudayaan Abris Sausroch. Jokkenmodinger berasal dari bahasa Denmark, yaitu Jokken yang artinya dapur dan moding artinya sampah. Maka Jokkenmodinger disebut sebagai sampah dapur. Jokkenmodinger ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera, yakni antara Langsa dan Medan. Jokkenmodinger adalah timbunan kulit kerang dan seafood yang menggunung dan sudah menjadi fosil. Sedangkan Abris Sausroch adalah gua-gua yang dijadikan tempat tinggal manusia purba yang berfungsi sebagai tempat perlindungan dari cuaca dan binatang buas. Alat-alat yang ditemukan pada gua antara lain alat-alat dari batu seperti ujung panah, flex, batu pipisan, serta alat-alat dari tulang dan tanduk rusa. Kebudayaan Abris Sausroch banyak ditemukan di Besuki, Bojonegoro, dan Sulawesi Selatan. Zaman Neolitikum. Neolitikum berasal dari kata neo yaitu baru dan litos yaitu batu, sehingga Neolitikum disebut sebagai zaman batu baru. Manusia pada masa ini mulai hidup secara menetap dan mampu menghasilkan bahan makanan sendiri melalui kegiatan bercocok tanam. Hasil kebudayaan yang terkenal dari zaman ini adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Kapak lonjong yang berukuran besar disebut Walzenbell dan yang berukuran kecil disebut Kleinbell. Kapak persegi memiliki bentuk persegi panjang dan trapesium. Kapak persegi ukuran besar disebut beliung dan fungsinya sebagai cangkul. Kapak ukuran kecil disebut tarah atau tatah dan fungsinya sebagai alat pahat. Tradisi megalitik. Tradisi megalitik adalah pendirian bangunan dari batu yang berukuran besar. Tradisi ini muncul pada zaman batu dan erat kaitannya dengan kepercayaan pemujaan terhadap roh nenek moyang. Terdapat jenis bangunan megalitik. Yang pertama, menhir. Menhir adalah bangunan berupa batu tegak atau tugu yang berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang atau tanda peringatan untuk orang yang telah meninggal. Yang kedua, dolmen. Dolmen adalah bangunan berupa meja batu, terdiri atas batu lebar yang ditopang oleh beberapa batu yang lain. Dolmen berfungsi sebagai tempat persembahan untuk memuja arwah leluhur, pelinggi, tempat duduk untuk kepala suku atau raja. Yang ketiga, kubur peti batu. Kubur peti batu adalah tempat menyimpan mayat. Kubur peti batu ini dibentuk dari 6 buah papan batu dan sebuah penutup peti. Papan batu itu disusun secara langsung dalam lubang yang telah disiapkan terlebih dahulu, dan biasanya diletakkan membujur ke arah sungai atau gunung. Yang keempat, waruga. Waruga merupakan peti kubur batu dalam ukuran yang kecil, bentuknya kubus dan bulat. Waruga banyak ditemukan di Sulawesi Tengah. Yang kelima, sarkofagus. Sarkofagus adalah bangunan berupa kubur batu yang berbentuk seperti lesung dan diberi tutup. Sarkofagus banyak ditemukan di daerah Bali. Punden berundak, yaitu bangunan yang bertingkat dihubungkan tanjakan kecil. Punden berundak berfungsi sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang.